Cara marking order tuh kayak gini nih. Sekarang lagi ngapain? Saya sekarang lagi nge-sell. Ya, saya lagi nge-sell Audien. Itu pertimbangannya. Oke, sepertinya ada satu setup yang cukup menarik ya di Audien ini. Ya. Kalau kita coba bahas ya pelan-pelan teman-teman. Kalau kita lihat pergerakan yang terjadi kemarin ya, beberapa hari yang lalu bahkan, bagaimana market membuat high yang lebih tinggi ya. Ini market tiba-tiba membuat shoot up yang naik secara signifikan, tapi kemudian tiba-tiba berbalik arah tuh di sini. Nah, di sini nih kita tidak kalau kita menggunakan acuan dari time frame 4 ini nih sulit untuk cari alasan kenapa harga reject. Kalau teman-teman menggunakan sebuah strategi khususnya supply demand, maka ini ketemu nih jawabannya nih. Oke, kalau kita lihat pergerakan terjadi di pergerakan sebelumnya kan Anda bisa lihat di sini, ini sepertinya memang sudah di retest semua ya, sudah habis gitu ya, sudah di fill order. Pertanyaannya sederhana, kenapa harga nyampe di atas ini terus tiba-tiba dibanting? Nah, itu sebenarnya kita bisa pakai pendekatan multi time frame analysis ya. Cuman topik kita sekarang ini saya nggak ngebahas tentang bagaimana cara analisanya karena itu agak sedikit panjang ya. Nanti di topik yang lain kita akan bahas. Tapi yang menarik ya, di sini ada imbalance yang cukup signifikan dan ini terbukti masih mampu untuk melakukan kalau boleh kita bilang masih menjadi wilayah seller yang lumayan signifikan. Bahkan kalau Anda menggunakan konsepnya order block nih, ini cara marking order block tuh kayak gini nih. Kalau kita pakai SND kan biasanya kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau kita pakai ini sebagai marking zone-nya nih, sini ya, ini nggak dapat tuh. Tapi kalau Anda menggunakan marking zone-nya menggunakan order block, nah di sini nih itu harga reject. Nah, sekarang kita bahas dari sisi analisa teknikal Audien juga ngebahas tentang order block. Nah, dengan paham order block ini, maka jadi enak gitu. Nah, sederhananya gini. Order block itu contoh misalkan saya lagi ngebahas bearish order block. Oke, bearish order block itu dimulai dari terjadinya satu candle bullish terakhir ya. Itu adalah candle bullish terakhir. Kalau Anda bisa lihat di sini, kita tidak melihat ada candle bullish yang besar. Disinilah candle bullish terakhir terjadi. Nah, kalau kita menggunakan marking zone, menggunakan order block, maka biasanya kebanyakan trader ya akan coba markingnya dari open kalau ini bullish market ya. Kalau ini adalah candle bullish terakhir, biasanya akan ambil posisi dari open candle-nya terhadap high tertinggi. Nah, perhatikan ini ada candle bearish engulfing yang nge-break candle bullish terakhir, inilah namanya bearish order block. Kalau Anda gunakan di beberapa yang lain itu persis sama. Teman-teman silakan backtest aja ya order block. Ini kalau kita bicara order block sebenarnya bicara strategi dari smart money concept ya, karena kalau kita pakai SND nggak ada kenal istilah order block. Order block itu pertama kali dipelopori oleh sebuah strategi ICT strategi, kemudian berkembang sekarang dengan nama istilah order block. Oke, banyak yang rancu dengan istilah order block. Ada yang menyebutnya sebagai zona supply demand juga, ada yang sebut sebagai order block ya, tapi kalau yang saya amatin memang cara markingnya agak sedikit beda ya dari order block atau dengan pendekatan dari supply demand ya. Tapi kalau teman-teman tahu konsepnya menggunakan key level, maka Anda akan tahu nih jawabannya nih kenapa harga reject di berapa nih, di 95729 di area itu. Oke, sekarang kita bahas yang ini ya. Nah,
Nah, kalau teman bisa lihat contoh di sini bagaimana market sebelumnya membuat sebuah pergerakan sideway gitu ya, membuat sideway kemudian akhirnya bergerak rally. Nah, di sini nih kalau kita gunakan area ini, maka sebenarnya menciptakan sebuah zone di masa lalunya, ya kan, menciptakan sebuah zone. Akan tetapi pada prosesnya market naik ke atas kemudian touch, naik ke atas kembali, sehingga area ini jadi kurang menarik karena sudah diambil. Justru yang menarik itu di sini, ketika dia bergerak sideway, dia ngambil di sini sideway lagi. Jadi bayangkan begini, dia market bergerak sideway, kemudian nyampe di atas, dia sideway lagi dan terjadi shoot naik ke atas. Nah, di sinilah sebenarnya, ya kan, jadi sebuah zone. Kenapa market reject sebentar, kemudian shoot naik ke atas, lalu harga dibanting kembali. Oke, dari sini nih sebenarnya kita dapat sebuah zone nih, ya kan, sebuah zone, lalu terjadi retest market kena di sini, lalu, nah ini juga sama nih, ini juga order block nih. Kenapa order block? Karena ada candle bullish, ini candle bearish, dua candle bearish, candle bullishnya dimakan, ya kan? Jadi ini juga boleh kita kategorikan sebagai order block, ya kan? Ini order block. Mana lagi? Ini candle bullish di break, ya. Tapi biasanya sih area order block ini sendiri berada pada area ekstrim ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan cara marking, ya ini adalah area ekstrim, ya kan? Ini adalah area ekstrim, ya. Cukup menarik ya. Ini adalah area ekstrim. Biasanya itu adalah wilayah dari order block. Jadi kalau Anda bayangkan terjadi sebuah bearish gitu ya, break gitu. Nah, kira-kira ini adalah wilayah dari order block. Oke. Banyak orang yang sebut sebagai, kalau ini bearish berarti adalah bearish order block di hari itu. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ya. Di bearish, dia sideway, ini bearish. Nah, di sini menarik nih teman-teman. Ini cukup menarik, ya kan? Ini area cukup menarik di hari itu. Kenapa? Karena terjadi break nih. Nah, kalau kita gunakan area yang tadi kita sudah tandain, maka area ini nih diabaikan nih. Dia harus membuat rally base rally, tapi kemudian nggak gini nih, nggak shoot naik ke atas. Kenapa? Karena pernah retest gitu, ya kan? Pernah retest. Nah, sekarang kita tarik garisnya di sini. Tak, saya tambahin di situ. Saya kasih warna biru, saya kasih warna merah situ ya. Oke. Sekarang kita coba lihat di area ini. Nah, ini ada area supply yang menurut saya oke sih, ya. Menurut saya area supply ini oke. Nah, ini bisa jadi pertimbangan ya. Kalau misalkan mau cari sell, ini bisa sih. Tapi teman-teman sekali lagi bahwa ini bukan ajakan Anda masuk buy atau sell ya, tapi lebih kepada insight ya teman-teman. Jadi perhatikan bahwa kita fokus ke edukasinya ya, bukan fokus ke signalnya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu saya sekarang lagi ngapain, saya sekarang lagi nge-sell ya, saya lagi nge-sell Audean, itu pertimbangannya. Oke, nah sekarang kalau kita pakai di sini, nih alasannya juga terjadi compression di sini. Oke, ini compression. Kalau Anda pakai tekniknya SND, ini compression. Di sini terjadi sebuah bullish ya, bullish flag ya, rally, kemudian sideway, kemudian rally. Nah, ini kan awalnya naik kenceng banget, tapi kemudian terjadi compression, tapi compression yang nggak turun, tapi dia membuat continuation. Nah, asumsi saya ketika ini adalah benteng pertahanan buyer terakhir, di sini sudah habis, sehingga tidak mengherankan ketika market bergerak turun, ya kan? Ketika dia bergerak turun signifikan banget karena di sini sudah habis, sampai dia ngambil lagi di sini nih. Nah, kebetulan kenapa area ini cukup menarik, karena ini adalah bullish, ini adalah supply, ini adalah area demand. Demand di masa lalu nge-retest, supply kemudian bergerak turun, ini demand kembali sehingga terjadi reject. Oke.
Tapi kalau lihat dari sini asumsi saya ini market masih ada potensi untuk bergerak turun. Ya, tapi jangan lupakan pergerakan yen ini sendiri dipengaruhi oleh pergerakan dari USD yen. Kalau teman-teman lihat pergerakan yang kita kemarin bahas ya, mungkin saya ada cuplikan video yang kemarin kita bahas, teman-teman bisa cek di bagian atas atau di bagian bawah ada linknya ya. Oke, kalau kita gunakan di sini. Kemarin tuh pada saat saya jelasin kemarin, kalau kita gunakan di acuan time frame yang lebih kecil, ini ya terjadi sebuah retest pada area itu, ya kan? Jadi retest, harga bergerak turun, beneran turun, ya bahkan tembus sampai low yang kemarin yang kita bahas ya. Tapi kan masalahnya targetnya kemarin sampai sini, ternyata ya dia reject kembali. Nah, tapi kalau kita lihat dari pattern yang terbentuk saat ini malah justru membuat sebuah pattern bearish flag. Oke, jadi ini juga ada potensi untuk bergerak turun kembali at least sampai wilayah 147999 nih di hari ini. Ya, jadi ini cukup menarik karena membuat pola dari bearish flag. Sampai di 147999 apakah akan dia rebound kembali naik ke atas? Saya nggak tahu, tapi dari yang saya lihat ini hanya saya gunakan sebagai area target. Saya belum kepikiran untuk melakukan entry buy di area itu. Ya, saya belum kepikiran untuk ambil area buy itu. Nah, kembali ke Audean. Jadi Audean ini menurut hemat saya masih sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Ya, masih sangat menarik banget. Ya, saya udah masuk untuk melakukan entry sell. Semoga aja bergerak turun. Kalaupun turun nanti expect saya akan di sini dulu target saya, tapi kalau saya pakai ini targetnya RR-nya kurang bagus. Kita lihat nanti apakah terjadi break atau enggak. Semoga aja break. Kalau dia break, maka menurut hemat saya ini akan jadi next target ya. Sampai di sini lebih kurang sekitar 79 pip. Apakah itu akan tercapai? Kita tidak tahu. Semoga aja ya, semoga aja bisa sampai target. Itu kira-kira teman-teman. Sampai ketemu di video video selanjutnya. Oke, jangan lupa teman-teman, saya hampir lupa. Buat teman-teman yang mau belajar ya tentang support resisten, tentang supply demand, SMC, ICT segala macam, saya sudah siapkan wadahnya nih, ya kan? Anda bisa langsung daftar aja ya. Kalau Anda dari HP tinggal masuk ke community.warrior.com/register ya. Nah, di sini atau mungkin kalau Anda menggunakan HP ya itu akan masuk ke sini. Community, daftarnya pilih register. Nanti akan daftar. Setelah daftar, maka bisa akses. Ya, ini saya login di situ. Nah, apa saja fitur yang kita berikan di sini, teman-teman? Ada forum tanya jawab ya, trade insight, roadmap, kemudian nah ini kita bicara support resisten. Kebetulan sekarang ada contoh kasus yang cukup menarik. Ini adalah wilayah dari SSR ya. Ini cukup menarik sekali, terjadi sebuah rejection di situ, maka saya expect kemungkinan besar harga akan turun kembali at least sampai di wilayah ini. Sampai sini kita tidak tahu karena ini adalah wilayah area ekstrim. Sini terjadi boss dan kita expect harga akan turun. Ya, semoga membantu dan sampai ketemu di grup free ya di community price action warrior. Thank you guys.